Shalom everyone. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Untuk renungan kita hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dua macam dasar. Walaupun kita bukan bapak-bapak, walaupun kita tidak mengerti sepenuhnya bagaimana caranya mendirikan bangunan, tetapi saya percaya kita semua paham, kita semua mengerti bahwa bangunan itu, kekuatan dari satu bangunan sangat-sangat ditentukan oleh dasarnya, oleh fondasinya. Jadi, ketika kita membaca di sini satu perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah, yang satu membangun rumahnya di atas batu, dan yang satu mendirikan rumahnya di atas pasir. Secara logika kita pikirkan, untuk membangun rumah dengan fondasi menggunakan batu-batuan, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu tidaklah mudah. Membangun rumah dengan fondasi yang baik, itu makan waktu, makan tenaga, makan biaya. Karena kita harus beli batu, kita harus pakai tukang ahlinya yang akan menghitung kekuatan dari fondasi itu, dan kemudian mulai dikalkulasi dengan biaya yang akan dipakai, berapa banyak orang yang akan mengerjakannya, berapa lama waktu yang akan ditempuh, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Sementara untuk membangun rumah di atas pasir, tidak banyak yang harus dikerjakan, tidak banyak yang harus diperhitungkan. Jadi tidak banyak makan waktu, tidak banyak makan tenaga, tidak banyak makan biaya, dan tidak perlu juga menggunakan tenaga kerja yang banyak. Dan kemudian kita baca dan kita tahu bersama cerita ini berkata bahwa pada akhirnya kedua rumah itu dilanda oleh badai. Datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Dan rumah itu kedua-duanya dilanda oleh hujan, angin, banjir yang sama. Nah, jelas sekali di sini bahwa perbedaan dari kedua rumah itu akan terlihat bukan pada waktu dibangun, tetapi perbedaannya yang signifikan, yang sangat-sangat jelas dan sangat mencolok akan terlihat di akhirnya. Pada akhirnya, ketika ada keadaan alam yang membuat rumah itu dua-duanya diterpa angin, dua-duanya diterpa hujan, dua-duanya dilanda banjir, dan kemudian di akhir dari semua itu maka terlihatlah hasilnya. Dan jelas sekali Alkitab mencatat bahwa rumah yang dibangun di atas batu, setelah ada angin, ada hujan, ada badai, ada banjir yang melanda, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir hancur berantakan, dan Alkitab mencatat hebatlah kerusakannya. Apa maksudnya? Apa yang pesan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini melalui cerita ini? Karena saya tahu cerita ini kita semua sudah hafal dari masa kecil. Bahkan ada lagunya. Waktu saya masih anak sekolah minggu, biasanya lagu itu kita nyanyikan hampir di setiap ibadah sekolah minggu. Nah, jadi sejak kecil saya udah tahu cerita ini. Tetapi tiap hari firman Tuhan itu baru ya. Jadi kita belajar lagi hari ini. Apa maksudnya dengan semua itu? Sesudah mereka rumah itu dilanda angin, dilanda badai, dilanda hujan, dilanda banjir, dan kemudian hasilnya terlihat, perbedaannya sangat terlihat. Orang yang membangun rumahnya di atas batu dengan fondasi yang baik, dengan pekerjaan yang baik, dengan lelah-lelah, dengan mengorbankan uang dan sebagainya, itu hasilnya ketika melewati proses alam ini, rumah itu berdiri tegak. Tetapi orang yang rumahnya dibangun di atas pasir, yang tidak memerlukan banyak pekerjaan, yang tidak memerlukan banyak dana, tidak memerlukan banyak waktu, tenaga, itu dalam waktu sekedap hancur berantakan, dan bahkan dibilang sangat hebat kerusakannya. Apa yang kita belajar dari situ? Yesus ketika dia memberikan perumpamaan selalu ada tujuannya, ada yang diajarkan bagi kita. Hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa hidup saya dan saudara ini, kehidupan kita di waktu kita masih di dunia ini, kualitas dari kita ini biasanya tidak bisa dilihat. Kualitas kita sebagai manusia ketika keadaannya semua baik-baik saja, terlihat sama semua. Apalagi untuk kita yang ke gereja.
Setiap hari Minggu kita yang ke gereja, ketika kita nyanyi, kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, kualitasnya terlihat sama, saudara. Nggak ada bedanya, semuanya sama. Kalau di gereja hari Minggu kita kelihatannya suci, kudus, semuanya bagus, semuanya baik. Karena lagi nggak ada masalah, nggak ada badai, nggak ada apa-apa. Segala sesuatunya kelihatan sama. Tetapi ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, maka kualitas dari bangunan kita mulai terlihat. Satu persatu mulai terlihat. Mulai terlihat perbedaan kualitas itu. Orang yang membangun rumahnya, yang membangun kehidupannya di atas fondasi yang baik. Ketika kita membangun kehidupan kita, hidup saya dan saudara dibangun di atas fondasi yang baik, di atas landasan yang baik, berdiri di atas firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi landasan. Kita lakukan, kita dengan setia tiap hari kita baca firman Tuhan, tiap hari kita datang sujud di hadapan Tuhan, ada saat teduh dengan Tuhan. Itu mungkin makan waktu, saudara. Mungkin perlu pengorbanan, kita harus atur waktu baik sebaik-baiknya. Di tengah-tengah kesibukan kita baca firman, kita renungkan firman Tuhan. Itu semua makan waktu. Tetapi ketika hidup kita dibangun, kita berakar di dalam Tuhan, tiap hari kita ingat, kita minta Tuhan, firman Tuhan berbicara pada kita, mengajar kita, menuntun kita, sehingga ketika ada masalah yang datang, bahkan ketika iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita, kita tahu bagaimana melawan itu. Ketika kita sakit, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang yang setia dengan Tuhan akan diluputkan dari semua pergumulan, sementara orang yang tidak setia dengan Tuhan akan mengalami banyak pergumulan. Tidak. Orang yang setia baca firman Tuhan, yang setia rajin doa, sama bisa sakit, saudara. Ada satu orang pendeta kena sakit kanker, kena cancer ya. Kemudian ada satu orang anak datang kepadanya dan bilang, "Om, bukannya Om pendeta, kok sakit sih, sakit cancer?" Dan pendeta ini bilang, "Nak, semua mau pendeta, mau siapa aja, semua bisa sakit." Jadi ya, Tuhan tidak pernah berjanji orang benar itu, orang percaya itu jalannya akan mulus selalu, tidak akan pernah kena hujan, tidak akan pernah ada masa kekeringan. No, kita semua mengalami masalah-masalah itu, ada masalah-masalah yang semua kita alami. Ketika hujan datang, ketika banjir datang, rumah orang benar sama rumah orang nggak benar, semuanya kena, saudara. Nah, begitu semuanya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sakit, orang yang dekat dengan Tuhan sakit, orang yang dekat dengan Tuhan sakit. Tetapi sekarang saya mau katakan, belajar dari firman Tuhan ini, kualitas kita itu terlihat perbedaannya ketika kita ada dalam keadaan seperti itu. Ketika angin melanda kita, ketika hujan melanda kita, ketika banjir datang melanda kita, ketika pergumulan, persoalan, kesusahan itu datang menekan kita, maka kualitas kita akan terlihat. Yang mana yang hidupnya dibangun di atas fondasi yang benar, fondasi yang kokoh, yang teguh, yang kuat, dan di mana orang yang hidupnya dibangun tanpa ada fondasi, tanpa ada dasar yang teguh. Ketika orang percaya, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, ketika dia sakit, dia masih bisa senyum, dia tidak kehilangan sukacita walaupun fisiknya sakit. Ketika dia mengalami krisis keuangan, dia tidak frustrasi, saudara. Dia tidak hilang pikiran, saudara. Dia tidak mencari jalan keluar sendiri. Tidak, dia tetap bersukacita. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang tertanam dalam firman Tuhan, dia bisa kehilangan pekerjaan, bisa. Tetapi dia tidak frustrasi, dia tidak marah-marah, dia tidak ngamuk-ngamuk. Karena dia tahu, kalau Tuhan izinkan pintu sana tertutup, Tuhan punya banyak pintu yang bisa dibukakan baginya. Dan dia tidak kehilangan pengharapan. Dia tetap berjalan, menjalani hari-harinya dengan sukacita. Saya melihat ada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang punya sakit serius, saudara. Punya sakit yang membuat dia menderita secara fisik, tetapi rohnya menyala-nyala. Saya ngobrol dengan dia, bukannya baru ketemu, bukannya saya yang banyak menguatkan dia, bukannya saya yang banyak berbagi, memberikan kekuatan bagi dia. Dia malah memberkati saya, dia yang lebih gencar bersaksi dengan saya. Bukannya saya yang punya banyak kesaksian karena saya dalam keadaan baik-baik, mengkuatkan dia, tetapi sebaliknya dia yang memberkati saya, dia yang bersaksi dengan gencar terhadap saya. Sementara saya tahu dia ada dalam pergumulan. Dia ada di tengah-tengah pergumulan fisik yang sangat serius. Tetapi dia tidak kehilangan sukacita. Damai sejahteranya melimpah. Oh, dia tidak kehilangan karakter. Dia tidak tawar hati dengan Tuhan. Dia tetap semangat menjalani hidupnya. Dia bangun pagi, dia semangat, sekalipun untuk mandi sendiri aja gak bisa, tapi dia semangat. Karena rumahnya dibangun di atas dasar yang teguh. Rumahnya punya fondasi yang baik. Hidupnya bukan berdiri begitu saja tanpa ada fondasi, tanpa ada landasan yang kuat. Tidak. Dia punya landasan yang teguh. Ada firman Tuhan. Dia tertanam dalam firman Tuhan.
Sehingga badai penyakit boleh datang, badai krisis ekonomi boleh datang, dia tetap sukacita, dia tetap tegak. Kalau dulu dia dalam kelimpahan, dalam sehat-sehat dia sukacita, sekarang juga dia tetap sukacita. Waktu dia sehat-sehat dia sibuk melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan. Sekarang juga sakit, dia semangat melayani Tuhan. Dan sekalipun dengan keterbatasan fisik, tetapi dia tidak berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak berhenti dia menyampaikan firman bagi orang lain. Dia tidak berhenti, dia tetap dengan semangat berapi-api. Tapi kalau orang yang tidak dibangun di atas firman Tuhan, yang dasarnya tidak ada, dasarnya tidak kokoh, yang dibangun di atas pasir, yang tidak perlu bangun pagi-pagi tiap hari menyembah Tuhan, yang tidak perlu menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dia tidak tertanam di tepi aliran air. Ketika badai datang, ketika ada krisis melanda, ketika ada persoalan datang, dengan begitu cepat dia akan frustrasi, hilang pengharapan, marah-marah, dan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Sering terjadi seperti itu. Saya tidak mengada-ada, itu kenyataan yang terjadi. Ke gereja, ya sama-sama ke gereja. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama melayani. Tetapi karena hidupnya tidak dibangun di atas fondasi yang benar, maka ketika masalah datang, ketika banjir melanda, banyak orang akhirnya hanyut, hidupnya rusak, berantakan. Itu di dalam dunia ini. Tetapi kita harus ingat, selain kita akan dilanda oleh hujan badai yang akan menguji sekuat apa bangunan kita, kehidupan kita ini, pada akhir dari perjalanan kita ini, kita akan diuji untuk yang terakhir kalinya. Apa itu? Ketika kita pulang ke rumah Bapa, ketika perjalanan hidup kita di dunia ini selesai, pada akhirnya kita akan kembali. Kita akan kembali pada pencipta kita. Dan kemudian pekerjaan kita, bangunan kita akan diuji untuk yang terakhir kalinya. Dengan apa? Dengan penghakiman Tuhan. Itu badai terakhir yang akan datang dalam hidup kita. Itu badai terakhir yang akan menguji bangunan kita. Apa yang kita bangun selama kita hidup di dunia ini. Ketika kita diperhadapkan dengan penghakiman Tuhan, rumah kita, kehidupan yang kita bangun tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kehidupan yang tidak pernah berlelah-lelah membangun fondasi yang kuat. Mungkin kita tidak pernah ada kesempatan menikmati hidup seperti kata orang, seperti kata dunia ini. Tetapi kita sementara membangun fondasi kehidupan kita. Sehingga ketika akhir dari kehidupan kita, kita kembali pada pencipta kita. Kita diperhadapkan pada penghakiman, badai terakhir yang diperhadapkan pada kita. Maka bangunan kita akan berdiri tegak. Bangunan kita akan tetap berdiri tegak. Karena kita membangun bangunan kehidupan kita. Semua pekerjaan yang kita lakukan ada dibangun di atas fondasi yang kuat. Firman Tuhan yang mengarahkan, yang mengatur kehidupan kita. Kita menaklukkan kehidupan kita, kehendak kita, mimpi kita, cita-cita kita, kemauan kita di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, itu memang perlu usaha, perlu tekad. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa melakukan itu. Tapi harus ada keputusan, harus ada kehendak dari kita. Untuk menyalibkan kedagingan kita. Untuk tidak mengikuti kedagingan kita. Untuk tidak mengikuti apa kata dunia. Untuk tidak berjalan di jalan yang lebar. Tapi pada akhirnya, ketika kita diperhadapkan pada penghakiman Tuhan, badai yang paling terakhir yang akan menguji bangunan kita. Bangunan kita akan berdiri dengan tegak. Tetapi kalau kita hidupnya sembarangan, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau bangun pagi-pagi berdoa, tidak mau datang di kaki Tuhan, tidak mau ada persekutuan dengan Tuhan, tidak rela hidup kita diatur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan terlalu banyak aturannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, aku mau bebas, aku masih muda, hidup cuma satu kali, aku menikmati hidup ini. Maka pada akhirnya ketika ujian itu datang pada kita, badai terakhir akan diperhadapkan pada kita ketika kita pulang pada pencipta kita, diperhadapkan dengan angin, dengan badai terakhir, yaitu penghakiman Tuhan yang akan menguji bangunan kita, sekokoh apa bangunan kita. Maka apa yang kita kerjakan selama hidup kita akan menjadi sia-sia, akan hancur, hebat kerusakannya, tidak bisa dibetulkan lagi. Karena itu, mari kita ingat bahwa hidup kita ini, di dunia ini, cuma sementara. Kata firman Tuhan bahwa kewarganegaraan kita bukanlah di dunia ini, tapi dalam kerajaan surga. Jangan terlalu lengket dengan dunia ini. Jangan pegang dunia ini kuat-kuat, saudara. Jangan pegang dunia ini, peluk dunia ini kuat-kuat. Karena pada akhirnya, ketika kita pulang pada pencipta kita, pekerjaan masing-masing kita akan diuji. Firman Tuhan bilang akan diuji.
Bangunan kita akan diuji. Apakah bangunan kita akan bertahan ketika diperhadapkan pada penghakiman Tuhan? Atau bangunan kehidupan kita akan hancur, tidak berbekas. Karena tidak ada fondasi, tidak ada dasar yang kuat, yang kokoh. Sekali lagi, fokus perhatian kita. Investasikan waktu kita, segala yang kita buat, investasikan itu untuk kekekalan. Itu maksudnya Tuhan memberikan perumpamaan ini. Supaya kita boleh hidup dari kemenangan pada kemenangan, dan sampai pada akhir perjalanan hidup kita, ketika kita kembali pada pencipta kita, maka pekerjaan kita pun, bangunan kita pun akan berdiri tegak di hadapan penghakiman Tuhan. Karena dibangun oleh dasar yang teguh, dasar yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan menjadi landasan dari bangunan hidup kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan pada penghakiman Tuhan sekalipun, maka bangunan itu tidak akan rusak, tidak akan hancur. Karena dasar itu adalah dasar yang benar, dasar yang kokoh. Ya, iya kita bekerja keras untuk itu. Ya, iya kita menyalipkan kedagingan kita untuk itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita bisa menyelesaikan bangunan itu sampai pada akhirnya. Ketika kita diperhadapkan pada badai terakhir, yaitu penghakiman Tuhan, bangunan kita tidak akan lenyap, tidak akan hancur, tapi itu akan berdiri teguh. Tetapi kalau kita tidak membangun bangunan kita di atas fondasi yang kuat, fondasi yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka ketika kita diperhadapkan pada badai terakhir, penghakiman Tuhan, tidak ada hasil yang kita bawa dari kehidupan ini. Di hadapan penghakiman Tuhan, apa yang kita kerjakan, kita pikir kita sudah kerjakan semua itu dengan baik, hancur. Mari, biar melalui firman Tuhan ini kita ingat, kita sadar, kita datang pada Tuhan. Tuhan, kalau selama ini kita tidak membangun fondasi untuk hidup kita, kita datang pada Tuhan, kita bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan menunggu. Tuhan mau kita mulai membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, di atas firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman Tuhan yang akan membawa kita terus sampai kita masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.